Oke, kita mulai tematik ya. Tunggu, mau ambil buku tematik. Yuk, tematik kita masuk ke Tunggu, Mister, tanganku licin. pembelajaran. Sabar apa Mister? Tunggu apa Mister? Mister, kita jangan. Kita pembelajaran berapa? 4 ya? Gak tahu Mister. Gara-gara pikiran Mister masih nyangkut di puncak nih. Pembelajaran 4 ya? Iya, sorry. Pembelajaran 4. Ya, 137 Mister. Halaman 137. Loh, itu kan PR matematika. Kan? Mister ingat gak yang di surat di halaman 128? Kalau pembelajaran ya kayak olahraga gitu, kalau kena aspal gimana Mister? Kena aspal. Kalau dia kena aspal 136. Oke, yuk kita mulai ya. Tadi yang sudah baca kita baca yang belum baca. Aku udah baca. Oke, anak-anak nih, ini tentang wisata. Nah, apa sih wisata? Jalan-jalan. Kalau bahasa gaulnya apa? Jelong-jelong ya bahasa gaul lah. Gak ngerti. Jelong-jelong. Mari kita jelong-jelong. Jalan. Oke. Nah, sebentar ya. Dulu. Kita mulai ya. Jadi ini kita berwisata ke pegunungan. Nah, sebelum berangkat guru memberi penjelasan kepada anak-anak cara menjaga lingkungan di tempat wisata. Nah, ini ada cerita tentang berwisata di pegunungan ya, karena tema kita masih hidup bersih dan sehat di tempat umum. Nah, salah satu tempat umum apa? Yaitu tempat wisata. Nah, tempat wisata itu macam-macam, ada kolam renang, ada pantai, ada pegunungan, kebun binatang, taman kota, mall. Nah, itu termasuk tempat-tempat umum. Nah, kali ini kita berwisata di pegunungan. Oke, paragraf pertama. Tadi siapa yang belum baca ya? Tadi udah 10 orang yang baca. Siapa tadi ya? Yang belum. Naura ya? Naura belum. Suara Miss Angga. Iya, padahal udah ditutup. Mister, kita selesainya sampai halaman berapa? Duh, lupa Mister. Pokoknya pembelajaran 5 terakhir. Sebelum pembelajaran 6. Coba dibaca Naura. Ini halaman berapa sih pembelajaran 5? Cepet banget Mister. Pelajaran itu halaman berapa? 136. Hah? 136. Suara Mister kecil. 136. Wow. Suara apa? Di sini suara Mister ini. Itu suara apa ya? 36, 136. 136. Kayaknya suara motor lagi deh. Suara motor, tapi kok suaranya begitu? Bor, kayaknya suara bor, lupa itu suara bor. Iya, suara itu. Suara motor yang dari Mister Cakra. Suara bor. Yaudah yuk, Naura dibaca tentang berwisata di pegunungan. Tuh, lumayan banyak tuh. Tempat wisata merupakan tempat umum. Kita harus merawat tempat tersebut. Tempat wisata yang terawat akan menyenangkan untuk dikunjungi saat sudah Mister. Nah, ini saat ya. Aku punya pertanyaan deh. Itu kan kayak jalan raya kan? Itu orangnya yang gede emang lagi main-main atau emang lagi di gunung? Jadi gini ya. Sebentar ya. Ya, tuh tadi nanya. Jadi ini pohonnya kecil-kecil atau kayak raksasa ya. Nah, ini berwisata di pegunungan. Apa sih kenapa orang mau pergi wisata di pegunungan? Salah satunya adalah udaranya. Udaranya terasa segar dibandingkan kita yang udah biasa hidup di kota. Nah, kita ada pemandangan hijau, pemandangan. Kita kan kalau di rumah apa? Cuma gedung, rumah, gedung, jalanan. Di situ bisa kayak ada kabut gitu.
Masih dingin. Ini di pegunungan emang ini terlihatnya seperti pohonnya ini orangnya besar ya. Ini maksudnya dia di kebun teh. Nah, di pegunungan kan terkenal dengan kebun-kebun teh kan. Nah, kebun teh itu kan emang tidak terlalu tinggi. Jadi kita bisa main-main, jalan-jalan, jalanannya Kok masih banyak Mister tahu tanah. kebun teh? Ya kan kita sering ke sana. Aku juga sering ke sana kalau lagi pulang kampung. Ya makanya main berhenti selain Itu adem banget beli dingin wisata. lagi ntar ya Mister. Itu nanti kalian ada main-main ke kebun tehnya di situ. Nah, tapi ingat ya tetap nih tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman. Nah, ini yang penting. Mau ada bunga, ada pohon, kita jangan rusak. Pohonnya pada kecil-kecil itu mainan Mister. Kebun teh, maksudnya dia di kebun teh. Kalau kebun teh itu emang Itu tanaman. iya tanaman kebun teh. Dia teh gitu. Pohon. Iya, gambaran agak ini ya dari pohon ya. Dan tidak mencoret-coret batu dan tembok. Nah, di puncak itu ada namanya Telaga Warna. Nah, salah satu di bawah puncak pas. Nah, di situ ada telaga. Katanya sih kalau kena matahari warnanya nanti berubah. Makanya disebut Telaga Warna. Jadi dia kayak danau gitu. Danau cukup besar, satu lapangan lah, sekitar satu lapangan. Itu kalau kena cahaya nanti warnanya berubah. Itu juga suka ada monyet-monyet. Nah, itu terkadang tuh ada beberapa bangunan itu dicoret-coret sama anak-anak muda, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, biasanya kalau kita berwisata ke gunung, penting banget kita menyanyikan naik-naik ke puncak gunung. Nah, ya nih, ciptaan Ibu Sud, naik-naik ke puncak gunung. Nah, dulu itu emang terkenal dengan pohon cemara. Sebenarnya pohon cemara ini ini kalian pernah ke Tangkuban Perahu nggak di Bandung? Tangkuban Perahu yang kawah besar. Nah, di situ tuh banyak pohon cemara. Sebenarnya di situ pohon cemara masih banyak pohon cemara itu di arah Tangkuban Perahu. Itu masih banyak nih. Nah, kita ke cerita 138. Nah, 138 tentang WC bau dan kotor. Nah, ini sering banget nih. WC bau dan kotor. Coba dibaca Adrian. Adrian kemana? Oh, Adrian. Paragraf pertama 138 tentang WC bau dan kotor. Yang paragraf pertama Adrian ya. Nih. Yuk. Dibaca. Yang naik puncak gunung nggak dibaca, Mis. Nanti ya. Sesi terakhir kita nyanyi bareng-bareng. Di tempat wisata. Ini yang pertama. Can you speak louder? Can you speak louder, Adrian? Mister, aku paragraf yang kedua, Mister. Boleh, yang ketiga Artana ya. Aku yang ketiga. Mister, aku ketiga, Mister. Paragraf ketiga. Suaranya kecil. Aku paragraf yang kedua, Mister. Paragraf ketiga. Area. Sudah? Sudah, Adrian? Oke, next. Speak louder ya, Adrian ya.
Tadi paragraf kedua siapa? Gibran ya? Gibran paragraf kedua yuk. Enggak, Mister. Boleh, nanti Artana cerita berikutnya ya. Di tempat wisata Ino ingin buang air. Ino pun pergi ke WC umum. Namun saat pintu dibuka, WC berbau sangat menyengat. Lantai WC kotor dan ada air menggenang. Ya, oke, good job, thank you Gibran. Yaudah 3 Alvar deh. Koneksi Mister. Aku juga sering bisa kejadian begitu. Dengan terpaksa Ino masuk untuk buang air. Selesai buang air, Ino menyiram WC Ino lalu melaporkan apa yang dialaminya kepada petugas kebersihan. Oke, thank you Adrian, Gibran, dan Alvar ya. Ini cerita tentang WC bau dan kotor. Misal kalau inget SD, kalau sama sekarang juga sama. Tapi ini identik dengan WC di SD negeri ya. Tidak semuanya sih, tapi ada beberapa seperti ini. Nah, jadi Ino nih mau pergi nih. Terkait sama ini, dia mungkin posisinya Ino setelah dia pergi di area parkir, di tempat parkir ya. Maksudnya di tempat peristirahatan, kalau tidak di rest area. Nah, makanya terkadang kalau orang-orang tidak bertanggung jawab, kebanyakan sih mereka kendalanya airnya tidak keluar. Jadi ketika mereka buang air kecil, buang air kotor, itu tidak disiram karena airnya tidak keluar. Makanya kotorannya, kamar mandinya jadi kotor dan bau. Nah, jadi ini kita harus penting menjaga. Makanya terkadang di tempat WC umum itu ada yang apa? Kalau mau masuk kita harus bayar. Nah, itu buat petugas kebersihannya. Mereka itu membersihkan. Makanya ada beberapa tempat rest area bersih. Nah, itu. Aku pernah Mister bayarnya bisa 2.000 sama 5.000. Murah. Oh, pakai air. Ada tempat umum tapi dibuat mandi. Mungkin karena dia perjalanan jauh di apa? Ada itu, tapi tidak semua ya. Aku kan pernah tuh ke WC tempat umum itu di pantai. Nah, kalau pantai beda lagi ya. Kalau pantai sudah termasuk fasilitas. Bau banget ya. Halaman berapa Mister? Kenal. Ini halaman 138. Nah, ini kita jawab pertanyaan. Di manakah Ino ingin membuang air? Di WC umum ya. Nah, ini WC umum bukan WC pribadi. Warnanya begini. Ya, ini WC umum. Buang air ya di got lah. Bukan. Buang air maksudnya buang air kecil ya. Atau buang air itu bisa dua. Air kecil itu kan pipis. Buang air besar kan yang buang kotoran. Nah, seperti itu. Ya kan kotoran itu kan umum. Nah, jangan disebut kotorannya. Kemana Ino pergi? Nah, kemana nih? Bukan. Ke tempat wisata. Tempat wisata lagi jalan-jalan nih, lagi liburan mau jalan-jalan nanti Desember tuh ya. Tetap nanti hati-hati. Bagaimana keadaan tempat itu? Keadaan tempatnya apa nih? WC-nya kotor ya. WC-nya kotor. Kotor dan bau. Kotor dan udah dipakai sama raksasa. Itu. Apa yang dilakukan Ino di tempat itu? Membuang air kecil. Ya, ingin Ino ingin
Tunggu, Mister. Ya, membuang air. Nah, Ino laporan kepada siapa nih? Tunggu. Ya. Nah, petugas kebersihan. Biasanya Pak, tolong dong WC di yang WC cowok kotor, tolong dibersihkan. Nah, di sekolah pun sama. Nah, di sekolah kita kan kita punya WC untuk laki-laki dan perempuan. Tuh kalau misalnya nanti airnya kotor atau ada yang bekas muntah atau yang airnya tergenang atau bau, kita kan bisa minta tolong. Pak, Bu, tolong dong dibersihkan begini. Apalagi nih anak SD banyak yang buang makanan di. Nah, ingat ya. Aku nggak pernah, kalau aku nggak mau taruh aja di situ di tempat makan. Naura pernah buang-buang makanan. Mister, satu. Mister. Kamu dulu pernah sih sebenarnya api. Mister. Pernah sih kamu dulu pernah ikut-ikutan aku. Udah. Kan yang lalu sudah yang lalu. Mister Cakra. Mister. Ya. Setiap aku bawa sushi selalu diambil. Bawa apa? Mister Cakra. Di kelas 1 setiap aku bawa sushi selalu diambil. Diminta berbagi. Ya, itu diminta. Nah, berbagi. Gak apa-apa Alvar, kita. Aku kebagian cuma 2. Kalau enggak kadang aku suka kasih Alvar. Sekarang misal si Naura kan kalau udah kan misal kalau ada PR nggak bisa ngapain. Biasanya dia sekarang udah ini terus telepon aku terus. Ya udah aku angkat. Suaranya nggak ada. Enggak sih, kata siapa? Di sini nggak ada suaranya. 2 kali loh. Apa sih udah aku nggak ada itu sih? Apa sih? Mister Cakra kok suaranya nggak kedengeran? Kan aku bilang apa? Cek. Mister, coba ngomong Mister. Ngomong A I U E O. Coba bilang A I U E O. A I U E O. Halo? Sudah? Udah. Oke. Kan di tempat Laura masih belum kedengeran. Enggak ada sama sekali pas aku ngobrol sama Sinyal kalian. Takutnya sinyal kalian juga. Coba dicek. Enggak mungkin, Mister. Enggak mungkin sinyal kita semua langsung. Enggak, beberapa kan kita berbeda. Nah, tempatnya kan beda-beda. Iya, tergantung juga. Ada sinyalnya, ada yang error atau apa. Yuk kita lanjut ya. Tempat Laura 139. Nah, 139 ini ada membuat hiasan dari sabun. Nah, nanti untuk praktek-praktek kayak gini kita lakukan setelah evaluasi ya. Kemungkinan tanggal 2 kita evaluasi. Kita nanti ujian bulan Desember. Kita punya waktu seminggu. Nanti seminggu kita isi dengan olahraga dan art ya. Kita isi olahraga dan art nanti. Sama evaluasi deh. Satu kali sinyal. Abis aku udah selesai makan, aku baru pakai sepatu pengen main malah udah langsung bel berbunyi. Nah, kalau ini hiasan dari sabun. Satu lagi. Pakai tepung tapioka parutan agak susah sih ya. Oh, ini jadi sabunnya ini jadi nanti kita bisa bentuk. Agak ribet, cuma nggak apa-apa. Dulu pernah buat Play-Doh. Bisa dari Play-Doh. Aku kita ke 140 yuk. 140. Nah, ini tentang susunan balok. Kubus panjang. Nah, ada berapa balok nih? Nyatanya jadinya apa? Nah, ini kan berarti ada 2 balok yang apa secara kita nyebutnya nih ya. Biar kalian tahu. Kalau dia tiduran seperti ini namanya horizontal. Dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Kalau atas ke bawah atau bawah ke atas namanya vertikal ya. Nah, biar kalian tahu kalau misalnya
secara horizontal, oh berarti kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Secara vertikal, oh berarti atas bawah atau bawah atas. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti ini baloknya kita bentuk kan ada 2 secara horizontal dan 1 secara vertikal. Berarti kita kasih harus 1 lagi secara vertikal, horizontal, 1 vertikal, terus 1 lagi ke begitu doang. bikin aja gambar yang kecil. Nah, kalau yang nomor 2, 1 horizontal, 2 vertikal. Polanya seperti itu ya. Kalau yang pertama 2121, ini 1212. Kita taruh 1 horizontal vertikal. Kita taruh 2 lagi. Ini kakak biarin. Mister. Kakak cuma tulisnya. Sorry. Yang ini teman-teman kakak. Nggak mau kakak. Benci banget. Nah, seperti ini. Yang nomor 3 itu 2 horizontal dan 3 vertikal. Sebenarnya ini kamu bangun bikin gambarnya bangun ruang ya yang seperti ini. Cuma kalau misalnya terlalu kecil tempatnya nggak apa-apa. Takutnya nggak bisa kan, Dibikin Mister. bangun datar aja seperti ini. Jadi kayak begitu aja mendingan. Nah, nomor 4 harusnya, tapi kalian udah latihan kan kemarin kan ada tugas kita tuh untuk gambar bangun ruang. Nah, ini pertama 1 horizontal, 2 vertikal. 1 Baru horizontal. 3. Nah, lalu kita beri 3 di sini. Terus 1 lagi. Ya, udah, Mister. Terus ini secara horizontal. Mister. Seperti ini. Loh kok? Oh iya benar deh. Ada yang 1, Mister. Semua belakangnya doang. Iya, nanti sebenarnya dia lanjut lagi. Kalau dia mau lanjut, mulanya harus sama seperti yang di awal nih. Yang apa? Yang 2 vertikal. Harusnya tambah lagi 2. Kalau dia mau lanjut ke samping ya. Seperti Belum, itu. Mister. Aku baru masih nomor 1. Oke. Ya iyalah, Dades kan bagus tulisannya. Iya lebih bagus daripada kita. Udah, Mister, aku udah. Mister aku dari tadi udah kedulan dari Afi. Oh. Kedulan dari Afi, Mister. Tadi aku udahnya. Ada yang mau ditembak? Gak mau aku. Mana? Simpen dulu Naura, nanti mainnya nanti ya. Mainnya aja nanti. Mainnya aja sekarang. Kalau nanti Jangan, sekarang kan lagi belajar. Yuk disimpan Naura. Pasti mah punya adenya itu. Iya. Sumpah kok kalian bisa tahu sih? Ya Tahu masa lah, iya Ra. kamu main tembak-tembakan? Iya, kan adenya kan cowok. Iya, bukan cewek. Ya kalau bukan cewek kalau misalnya cewek gak apa-apa main tembakan, cuma pasti bakal berantem sama adiknya yang cowok. Kalau adiknya cewek pasti mainnya yang apa boneka. Cewek yang mainnya yang cewek. Ya, Oh, coba cuma kalau adanya si Naura lebih gede, pasti kalau Sudah? zaman sekarang mah Mister si adiknya K-pop nih. Adek aku aja beratnya 30 daripada aku 24. Udah. Yuk kita lanjut. Itu kenapa Mister Cakra dah? Kenapa? Cakra lagi gituin kacamatanya, lagi bersihin kacamatanya. Iya, kan. Mister kalau buka kacamata matanya jadi sipit. Mister kalau buka kacamata Sipit. jadi sipit matanya. Iya. Ya Mister itu sipit. Tadi kau gambar lab. Iya gambar laptop lupa salah nih laptop Mister. Kita ke pembelajaran 5 ya. Ya,
habis itu udah selesai. Belum. Pembelajaran 5 bentar. Ada evaluasi. Kita pembelajaran 5 halaman selanjutnya. Nah, ini tentang argo wisata. Apa sih argo wisata? Nah, ya ada keterangannya. Tadi siapa yang belum baca? Yuk kita mulai baca. Tadi siapa yang belum baca? Artana. Hafar sudah Alfar. Artana yuk. Ini pertama Artana. Kedua siapa yang lagi yang belum? Naura sudah. Veron. Kedua Veron. Ketiga siapa ya? Oh dikit ya. Itu semua ya. Di Yuk. tempat wisata, siswa melakukan kegiatan agrowisata. Dengan agrowisata, siswa dapat berwisata sambil berkebun. Mereka menanam tanaman di halaman kosong. Udah bisa. Oke, thank you Artana. Next 2. Tadi siapa Mister 2? Veron. Veron para kebudu. Siswa diajari cara menanam tanaman sebelum ditanami. Tanah digemburkan, tanah yang telah gembur dibuat menjadi gundukan, memanjang gundukan yang disebut guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman. Oke, good job. Thank you Veron. Ketiga Patricia. Yuk Patricia paragraf ketiga. Argowisata. Rambut warni. Yang paragraf ketiga ya Patricia. Warnanya mau panjang nanti mata aku. Sederhana siswa memanfaatkannya cerokan tanah memanjang di antara guludan. Pada cerokan ini air dapat dialirkan. Hal ini memudahkan akar tanaman untuk menyerap air. Oke, thank you Patricia ya. Ini jadi tentang argowisata. Nah, argowisata ini ada wisata tentang berkebun. Nah, berkebun. Jadi siswa bukan hanya atau pengunjung tidak hanya untuk melihat pemandangan, tapi juga untuk mengetahui bagaimana sih caranya berkebun sayuran, buah-buahan, menanam pohon. Nah, seperti itu ya, yang berwisata nih. Menanam, jadi disediakan lahan kosong. Nah, lalu tanah digemburkan, ditinggikan. Nah, ditinggikan seperti ini nih. Nah, seperti ini gelombang. Jadi seperti gelombang ya. Nanti dikasih tanaman di sini nih. Maaf. Nah, ini tanah digemburkan. Lalu diberi tanaman. Masih tunas. Nah, seperti ini. Nah, lalu ada gundukannya disebut guludan. Nah, guludan menjadi tempat untuk menanam tanaman atau belajar irigasi. Jadi di tengah-tengah ini nih nanti dia ada aliran buat air. Nah, kalau irigasi itu saluran air. Jadi air mengalir, nanti tanahnya menjadi basah. Nah, sampai ke akarnya itu yang membuat mereka tetap
tumbuh. Jadi dia udah otomatis mendapatkan air. Kalau tanaman di pot kan harus disirami tiap hari, ya kan? Disiramin sama mama papa, sama kalian, disemprotin daunnya sampai tanahnya biar masuk ke akarnya, ke dalam. Nah, kalau di sini dia menggunakan saluran air. Jadi sudah otomatis airnya mengalir terus. Air dari pegunungan ya biasanya. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita jawab dulu pertanyaan. Nanti kita mencari kata-kata di bawah. Nah, apa yang dilakukan? Habis ini udah Mister. Habis itu. Iya, dia sampai halaman 145. Mister. Kan sampai pembelajaran 5. Lagi Kofar. Ini kan Yuk, udah pembelajaran. apa yang dilakukan siswa di tempat wisata? Metode. Apa tadi? Siswanya ngapain? Bertani atau berkebun? Apa? Berkebun. Berkebun. Ya, di manakah siswa menanam tanaman? Tadi di mana tuh? Tadi siswanya Berkebun lah, masa ya di bukan nama tempat itunya tuh tadi itu yang di dari G. di mana ya? Gulu. Ayam. Oh, gulu ayam. Guludan. Di guludan tempat untuk menanam tanaman. Cara mengolah tanah sebelum ditanami. Tadi apa? Dia apa? Emang masih pakai asal. Digemburkan ya, digemburkan. Digemburkan itu tuh tanahnya itu seperti kayak dicangkul. Jadi tanahnya itu tidak padat ya. Tanahnya itu tidak padat, dicangkul dulu, digemburkan disebutnya. Biar tanamannya itu mudah tumbuh. Nah, Digemburkan. tadi metode irigasinya seperti apa? Memanfaatkan cerukan tanah. Memanfaatkan cerukan tanah. Jadi gini ya, kalau ada soal tentang pertanyaannya jelaskan cara metode. Nah, jelaskan ini jawaban kalian sebenarnya harus panjang. Kalau ada soal PTS atau soal ini, kalau menyebutkan jelaskan, jangan singkat ya. Jangan singkat cerukan tanah atau cerukan saja, jangan. Nah, sebenarnya lebih bagus panjang, memanfaatkan cerukan tanah untuk irigasi agar tanaman akarnya mudah menyerap air. Nah, jawabnya seperti itu. Mister. Biar mantap nanti nilainya ya. Mister, tunggu. Ini gambar Mister miring, jadi tulisannya miring. Iya, Ayo. miring. Cerukan. Aneh nggak Mister aku sih? Ayo Patricia, ditulis Patricia. Bukunya, ayo. Sudah, Mister. Nah, soal-soalnya nanti akan keluar nih di evaluasi 4 nih. Evaluasi 4. Iya, itu hari Rabu deh kayaknya. Rabu ada evaluasi 4. Besok kan ada Mandarin. Rabu ada evaluasi Mandarin 4. sama matematik ya. 12 sama 13 kita nanti ada art deh. 12 13 19 20. Bawahnya ketahui. Kita temukan kata-kata di bawah ya. Nah, kita temukan nih kata-kata di bawah. Ada kata-kata apa aja? Ayo Mister ke bawah. Kan ada metode. Ada tabi. Nah, jadi harus ada 5 nih. Cara untuk mengerjakan sesuatu disebut apa? Tanah untuk ditanami. Nah, gundukan tanah memanjang namanya apa? Kebun wisata, kegiatan wisata sambil berkebun namanya apa? Tunggu Mister. Terbawahnya ada itu tabi. Jadi kita jawab pertanyaan. Oh iya nih. Jadi nanti ada metode
ada guludan, ada apa namanya irigasi, sama argo wisata atau agro itu metode. Jadi ada 5, cari 5 kata itu. Metode tadi ada irigasi, bawahin Mister itunya enggak kok. ya ada argo wisata. Mana? Ada tuh di paling bawah, ketiga dari bawah. Ada guludan, Mister. Nah, guludan, argo wisata, metode irigasi, Wisata ya, Mister ya. agro wisata. Udah berapa tuh tadi? Argo wisata. Udah 2, Mister. Irigasi udah. Irigasi udah. Irigasi aja, irigasi jangan tak ada tadi. Oh, udah katamu, Mister. Apa? Irigasi aja. Oke, Mister. Yang paling Nah, ini kan ada irigasi. Itu Mister maksudnya irigasi kan maksudnya emangnya iri bilang guludan Mister. Satu lagi. Baru 4 sama metode baru 4. Satu lagi berarti guludan. Oh, itu dia. Aku malah M-nya ada 2. Guludan. Ih, elah jadi salah. Terus apa lagi ya? DG. BG. Kizak. Ada kizak, Mister. Kizak apaan? Itu ada tulisan kizak, aku baca aja. Kizak. Ada kizak. Aku baca aja. Ada tulisan WC. WC. Itu. WC. Ada. Kan ada di situ ada. Itu di sini ada. Kok tulisannya kayak gitu tuh masih ada? WhatsApp. Ada tulisannya tab. Tab. Itu tab di bawahnya tuh tab TAB. Tunggu. Iya, ada tulisan tab. Oh iya, betul ada tulisan tab. Mana WC dah? Udah ya. Tabnya mana? Tabnya dia. Iya, sudah. Baru 4, Mister. Ada sudah. Satu lagi aja. Guludan. Ntar ada HP. HP tab. Iya, ada HP. Di HP tab. Tanah untuk ditanami sama gundukan tanah sama sih. Mister itu baru 4, Mister. Iya, gundukan. Kan tanah ditanami itu gundukan tanah memanjang, kan disebutnya gundukan. Mister, ada lahan, Mister. Nah, itu lahan. Iya, terakhir lahan ya. Lahan untuk tanaman. Nah, good. Oke, thank you. 1, 2, 3, 4, 5. Pas ada 5. Kan ada 5, benar kan aku bilang apa?
is somebody love you. Nah, kita lanjut ya. Mami udah ada. Nah, ini olahraga nanti deh sekalian Sumpah. Jumat ya. Sumpah ini apaan Nah, deh, Mister? ini olahraga ini gerak dasar untuk sit up. Nah, melatih otot tubuh, perut, tangan, dan kaki. Nah, bisa dilakukan berpasangan. Kalau enggak kalian Nanti ada evaluasi enggak? hari Rabu. Ada. Ya. Ini kalian bisa lakukan berpasangan. Kalau tidak ada pasangan, bisa kalian nanti menyentuh tembok. Nah, ini bisa nih nanti sama tembok. Atau kalau punya kaca, bagus. Pakai kaca. Atau punya sama adek berdua latihan push up. Nah, biar perutnya six-pack. Berapa lama lagi, Mister? Nah, Kita sudah dua halaman lagi. Nah, yang ini 144 dan 145 ya. Yuk 144 yuk, kita 144 dulu. 144. Oke, Mister mute dulu sebentar biar Mister aja semuanya udah kebagian. Nah, tempat wisata yang nyaman sejuk oleh pepohonan. Arga wisata mengajarkan anak-anak untuk cinta menanam lingkungan sekitar. Banyak manfaat pepohonan nih. Manfaatnya apa aja? Udara sejuk, kayunya juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kebutuhan hidup ya. Namun ada juga nih manusia yang serakah menebangi pohon secara liar. Kenapa secara liar? Nanti bisa jelaskan. Kegiatan ini membuat hutan menjadi gundul atau botak, disebutnya gundul ya. Hutannya gundul. Hutan gundul menyebabkan banjir, kekeringan. Nah, nanti abis ini bisa jelasin. Menjadi penyebab tanah longsor. Kini saatnya kita selamatkan hutan, reboisasi atau penghijauan hutan yang dilakukan bersama. Nah, pertama kan tadi dimanfaatkan manusia, pohon itu dimanfaatkan kan manusia. Nah, seperti kertas, buku yang kalian sekarang pegang, pensil, itu menggunakan kayu. Nah, tapi Mister kok tadi disebutkan ada manusia serakah. Nah, ini dia. Mereka menebangi pohon secara liar. Nah, kamu tahu nggak pohon itu membutuhkan waktu berapa lama untuk tumbuh? Bertahun-tahun. Nah, supaya tinggi ya, supaya tinggi pohon ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, jadi untuk perusahaan-perusahaan pensil yang menggunakan perusahaan kertas, mereka itu diberi batas untuk menebang pohon. Misalnya dalam setahun mereka hanya boleh menebang pohon 100. Nah, menebang 100 lalu ditanami 100. 3 tahun 4 tahun kayak terbuat dari pohon. Ya, sebentar dulu ya. Ya, jadi dalam ketika perusahaan itu menebang pohon, mereka wajib juga menanam buat penggantinya. Nah, karena kenapa? Kalau nanti disebutkan ini hutannya gundul, kenapa jadi banjir? Tahu nggak kenapa? Karena tidak ada yang menyerap air. Seperti di kota-kota. Di kota itu penyebabnya bukan hanya buang sampah sembarangan. Tidak ada tanaman, tidak ada penghijauan, makanya ada namanya taman kota. Di tengah-tengah kota ada taman. Karena kenapa? Ketika hujan itu nanti diserap oleh tanah, diserap oleh pohon. Nah, ini diserap nih. Ini air diserap ke dalam sini nih. Nah, seperti ini. Kalau semuanya batu, ya air tidak bisa kemana-mana, hanya di situ. Nah, itulah kenapa ada penebangan secara liar. Ini mereka ilegal. Mereka main tebang aja dan mereka tidak melakukan reboisasi atau penghijauan, tidak menanam lagi. Tebang, udah jadi gundul. Akhirnya jadi longsor. Nah, kenapa longsor? Karena tanahnya tidak kuat. Nah, kan dengan adanya pohon tanahnya itu nempel atau diserap oleh tanaman. Jadi akarnya itu mengikat tanah. Nah, jadi tanahnya itu tidak longsor. Kalau misalnya
tidak ada pohon, tidak ada akar yang mengikat tanah itu, ketika ada air berat di air, akhirnya longsor jatuh ke bawah sesuai gravitasi. Nah, seperti itu ya. Kenapa hutan longsor, kenapa banjir, kenapa tetap kita tuh butuh pohon. Ya, kita butuh pohon untuk ditanami, bahkan dimanfaatkan, kita tebang-tebangkan buat meja, buat lemari, buat apa lagi yang menggunakan kayu. Tapi mereka perusahaan itu bertanggung jawab untuk Buat melakukan buku, Mister. ya reboisasi atau penghijauan kembali. Kamu lihat deh beberapa nanti deh kalau sempat bisa downloadin video tentang perusahaan-perusahaan yang menggunakan kayu dan mereka wajib untuk menggantinya, ya, diwajib mereka ganti, bukan hanya potong terus ditinggalin jadinya hutannya gundul. Oke, ini terakhir di halaman 145 nih. Usaha reboisasi dilakukan secara bersama. Pertama kita checklist dulu deh, Kita checklist dulu. Mengutamakan persatuan dan kebersamaan. Oke, kita checklist dulu. Tidak mau membantu orang lain yang kesusahan. Jangan ya, ini silang. Kita harus mau membantu, apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Menggunakan kepentingan bersama. Kita usahakan yang bersama, jangan egois. Memilih untuk bertamasya, menggunakan, tetapi mengutamakan, bukan mengutamakan. Jadi kita mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan sendiri. Memilih untuk bertamasya daripada ikut. Centang sama X-nya kok kayak Nyambung ya? Iya, kayak nyambung, nggak apa-apa. Kalian nanti jangan nyambung. Bersedia ikut kerja bakti menanam hutan gundul. Oh iya dong, harus. Mau melaksanakan hasil keputusan bersama. Nah, ini penting ya. Kita keputusan RT sini, yuk untuk kerja bakti. Kita kerja bakti, keputusan bersama nih keluarga, kita mau bantu saudara kita. Seperti itu. Kenapa? Naura, Papa tuh pernah kecerobohan, tahu? Papa pernah salah ngomong di depan teman-teman Papa sendiri. Iya, udah simpen aja, itu masalah keluarga. Jangan di-share di sini. Ya. Oke, untuk reboisasi yang dilakukan pada hutan yang gundul. Nah, usaha ini dilakukan bersama-sama. Semua harus bersatu menciptakan kembali hutan yang hijau. Apa saja usaha yang dilakukan untuk menjaga hutan tetap hijau, menunjukkan persatuan dan kebersamaan. Oke, Mister kasih 3 deh. Pertama, ya, mengajak warga menanam pohon. Ya. Mau warga, mau teman, mau keluarga, kita mengajak menanam pohon. Yuk kita tanami pohon bersama. Lalu kita menjaga tanaman sekitar. Ini penting ya, kita menjaga tanaman sekitar rumah kita. Misalnya di komplek kita atau di kampung kita, desa kita ada pohon. Nah, ada pohon-pohon yang kira-kira itu dijadikan tempat bermain, untuk tempat berteduh, itu harus dijaga ya. Jika tanah itu belum dibangun, nggak apa-apa, kita jaga bersama. Jadi kalau kita habis main, kita habis, kalau mau hujan, kita bisa berteduh di situ. Nah, buat penyerapan air juga ketika hujan. Nah, yang ketiga, menjaga tanaman tetap hijau. Kita memperbanyak area penghijauan. Apa sih memperbanyak area penghijauan? Contohnya, di rumah kita punya tanaman. Nah, itu satu. Lalu di sekolah tidak ada nih. Nah, kita usulkan untuk sekolah. Pak, kita bikin penghijauan yuk di sekolah, kayaknya tanamannya kurang nih. Nah, kita mulai di situ.
Terus area mana lagi dekat taman bermain, tanamannya sudah kering-kering, kita ganti, kita tanamin yang baru atau kita sirami, beri pupuk. Nah, seperti itu. Jadi area penghijauan itu harus banyak. Kalau terlalu banyak bangunan, nanti ketika banjir tidak ada penyerapan ketika hujan. Hujan hanya dialir saluran kotor, air kotor. Udah gitu buang sampah sembarangan. Terus tidak ada tanah, semuanya aspal. Udah, siap-siap deh kita banjir. Nah, seperti itu. Jadi area penghijauan perlu. Jadi jangan cuma bangun komplek, bangun mall, bangun gedung, bangun apa lagi. Nah, perusahaan-perusahaan juga harus memikirkan, oh Betul kita juga ya, apa kata iya. Mr. Cakra. Mr. Cakra kayaknya ada yang deh, perasaan tadi 17. Gibran. Sinyal kali ya, takutnya sinyal. Ini juga sudah 2 menit lagi sih. Nah, jadi penting nih, apalagi sekarang lagi booming tentang tanaman hias. Jadi tanaman hias tuh harganya naik jadi mahal. Karena apa? Kalau lagi pandemi gini tuh hobi-hobi seperti menanam tanaman hias. Jadinya orang minatnya banyak. Kalau minatnya banyak, biasanya harganya juga meningkat. Nanti kalau udah sepi harganya baru turun lagi. Seperti itu. Tapi Drastis menurun ya kan, Mister? iya, gratis menurun, gratis naik seperti itu. Nah, jadi gini biar Mister Naura mau ngomong. Iya. Biar apa itu menurun, biar banyak orang yang mau beli lagi. Iya, Kan? seperti itu. Dulu harga sepeda biasa turun. Begitu sekarang lagi pandemi, orang banyak butuh olahraga, harga sepeda naik lagi. Dulu ada hewan ikan lohan yang jidatnya jenong, jidatnya gede. Itu dulu harganya sampai puluhan juta. Nah, sekarang harganya turun. Iya, ikan lohan yang jidatnya gede. Sekarang lagi sayang banget. Dulu ikan arwana harganya lebih mahal. Kura-kura sempet lagi mahal. Sekarang yang mahal tuh ikan cupang. Dulu ikan cupang tuh murah. Mister dulu beli 5.000. Sekarang udah 30.000, 50.000. Dulu murah ikan cupang. Sekarang mahal. Jadinya 15. Sudah nggak apa-apa. Ini udah jam 10 ya. Oke, sudah ya. Oke, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini. Besok kita ada English ya, ada English sama ada Mandarin. Nah, besok lanjut ya. Lanjut, tidak ada istirahat. Nah, istirahatnya dari Lose. Oke. Tugasnya di Met ya. Ya, kenapa? Besok ada. Kenapa Zoe resen? Emang ada break, Mister? Gak ada. Hari ini gak ada. Udah selesai. Tugasnya Met ya. Oke. Jangan lupa tabel perkaliannya di foto juga buat nilai tambahan. Oke, bye-bye semua. Sehat selalu semua. Ya, Zoe.